Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 6 semuanya selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah santri semuanya kita lanjutkan belajar PAI-nya. Mulai dari minggu kemarin kita sudah masuk ke bab 6 atau pelajaran 6, yaitu tentang zakat, infak, dan sodaqoh. Minggu kemarin Pak Amir sudah menjelaskan tentang pengertian zakat, pembagian zakat, dan sudah menyinggung sedikit tentang zakat mal. Pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan, yaitu ke pembahasan tentang zakat mal dan cara menghitung zakat mal. Ya, seperti biasa silakan santri semuanya siapkan buku paketnya, dibuka halaman 80-an, kemudian siapkan juga buku catatannya. Jadi untuk mencatat hal-hal yang penting dari hasil menyimak video. Oke, kalau sudah dipersiapkan silakan santri semuanya bisa lihat layar HP-nya atau layar laptopnya masing-masing. Ini ada slide yang sudah Pak Amir sediakan tentang tabel zakat mal. Oke, zakat mal nomor 1, santri semuanya bisa lihat jenis harta kekayaan. Yang pertama itu emas. Jadi kalau seseorang mempunyai emas, nanti ada kewajiban untuk berzakat dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama harus sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta seseorang sehingga seseorang tersebut menjadi wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau kita lihat di tabel, emas itu nisabnya adalah sama dengan 20 dinar. Kenapa 20 dinar? Karena ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya zakatnya emas, nisabnya emas, sehingga wajib untuk disakatkan ketika mencapai 20 dinar. Karena di zaman Nabi ketika melakukan tukar menukar antara satu orang dengan orang lain tidak menggunakan uang tetapi menggunakan dinar. Pertanyaannya, 20 dinar itu berapa gram emas? Kalau di bukunya santri semuanya itu ditulis 85 gram emas. Kalau ini versi lain ya 96 gram emas. Kita pakai saja yang 85 gram emas. Kemudian berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%. Santri semuanya bisa lihat tuh di tabelnya itu zakatnya adalah 2,5%. Kemudian perak, yang selanjutnya adalah perak. Perak itu berapa nisabnya? Kata Nabi, perak nisabnya adalah 200 dirham. Dirham itu adalah mata uang yang terbuat dari perak. Kalau dinar itu terbuat dari emas. Jadi koin kecil tetapi terbuat itu dari emas dan juga perak. Kalau dari emas namanya dinar, kalau dari perak namanya dirham. Nisabnya perak, sehingga harus setelah mencapai nisab harus berzakat, yaitu 200 dirham. Berapa 200 dirham? Berapa gram 200 dirham itu? Gram perak ya, berapa gram perak 200 dirham? Yaitu 624 gram. Atau kalau di bukunya santri semuanya itu 595 gram. Kalau sudah mencapai 595 gram perak, artinya berkewajiban untuk zakat. Zakatnya berapa? Yaitu sama
sama dengan emas 2,5%. Dapat dipahami ya oleh santri semuanya. Intinya diingat-ingat nisabnya itu berapa, zakatnya berapa. Kalau emas tadi ketika sudah mencapai 85 gram maka berkewajiban zakat. Yang tidak ditulis di sini adalah haul. Jadi syaratnya zakat itu di samping mencapai nisab juga ada haul. Haul itu ketika sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi misalnya Pak Amir punya 100 gram emas. Ini punya 100 gram emas ini sudah mencapai 1 tahun. Kira-kira kena zakat enggak ya? Dilihat punya emas 100 gram. Padahal nisabnya standar minimalnya agar terkena zakat itu berapa? Emas 85 gram. Ini lebih dari 85, berarti wajib zakat. Sudah mencapai haul belum? Sudah mencapai haul, artinya sudah dimiliki selama 1 tahun, berarti kena zakat berapa? 2,5%. Itu kurang lebih seperti itu ya. Amir kira mudah lah dipahami. Kemudian yang kedua, jenis harta yang kedua yaitu harta perniagaan atau harta hasil perdagangan. Kalau misalnya ada yang menjadi pedagang baju, pedagang beras dan seterusnya, itu nanti ada zakatnya. Berapa nisabnya, standar minimalnya sehingga harus membayar zakat itu sama dengan emas. Sama dengan emas berarti 85 gram. 85 gram kalau diuangkan, dijadikan uang itu berapa? Ya misalnya harga emas 900.000 ya per gram ya, berarti 900 kali 85 kurang lebih itu 76.500 kalau harga emas per gramnya 900.000. Artinya kalau ada seorang pedagang yang per tahun itu mempunyai tabungan bersih ya, tabungan bersih, keuntungan bersih 76.500.000, itu wajib membayar zakat, yaitu berapa? 2,5%. Ingat, kalau perniagaan itu keuntungan bersih, bukan keuntungan kotor. Keuntungan kotor itu kan masih ada modal, masih ada hutang, seperti itu. Kalau bersih sudah dikurangi sama modalnya, hutangnya, pajaknya dan seterusnya, itu keuntungan bersih. Kemudian yang ketiga adalah harta, jenis hartanya adalah peternakan. Misalnya santri semuanya ada yang menjadi peternak besok kalau sudah besar. Pertama kambing 40 sampai 120 ekor. Jadi kalau santri punya kambing 40 sampai 120 ekor selama setahun ya. Misalnya santri semuanya di tahun 2020 punya 40 ekor kambing, di tahun 2021 artinya sudah berjalan setahun ya, masih mempunyai 40 ekor kambing, artinya ini sudah setahun, berarti terkena wajib zakat karena nisabnya kambing itu 40, minimal 40 ya. Berapa zakatnya? Yaitu 1 ekor berumur 2 tahun. Kalau santri mempunyai kambing 40 sampai 120 ekor, itu wajib zakat 1 ekor yang umurnya itu 2 tahun. Itu dilihat nisabnya ya. Kalau santri semuanya mempunyai kambing 121 sampai 200 ekor,
maka berkewajiban zakat 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Kalau santri semuanya mempunyai kambing 201 ekor sampai 399 ekor yang sudah dimiliki selama setahun ya, maksudnya selama setahun jumlahnya masih sama, itu berkewajiban zakat pada tahun itu 3 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Poin pentingnya di sini santri semuanya bisa lihat, setiap tambah 100 ekor kambingnya, setiap tambah 100 ekor, maka zakatnya itu tambah 1 ekor lagi yang berumur 2 tahun. Berarti kalau misalnya 399 tadi ya, kemudian punya 400, punya berapa, punya 399 tambah 100 berapa, 499 ya, misalnya punya 499 tambah 100 ekor ya, 499, maka zakatnya 4 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Intinya bisa lihat sendiri ya tabelnya lah. Kalau untuk peternakan itu mudah karena tinggal lihat tabelnya. Kemudian ada juga sapi dan kerbau, ini disamakan saja. Sapi dan kerbau santri semuanya bisa lihat nisabnya, minimal punya berapa sapi atau punya berapa kerbau sih agar nanti berkewajiban zakat. Kalau mempunyai 30 sampai 39 ekor berkewajiban zakat, yaitu berapa, 1 ekor yang umurnya 1 tahun. Kalau mempunyai 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau ya, itu berkewajiban zakat 1 ekor yang berumur 2 tahun. Kalau mempunyai 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau, maka berkewajiban zakat 2 ekor yang berumur 1 tahun. Kalau mempunyai sapi atau kerbau yang berjumlah 70 sampai 79 ekor, maka berkewajiban zakat 2 ekor sapi atau kerbau ya yang berumur 2 tahun. Kalau mempunyai 80 sampai 89 ekor berkewajiban zakat 3 ekor umur 1 tahun. Di situ ada catatan yang penting ya, lihat santri semuanya. Setiap tambah 30 ekor maka zakatnya itu tambah 1 ekor lagi yang umur 1 tahun. Setiap tambah 40 ekor, ini enggak ada di ini ya, Pak Amir tambahkan sendiri, tambah 40 ekor maka zakatnya tambah 1 ekor lagi yang umur 2 tahun. Santri semuanya bisa lihat, kalau jumlahnya 30 sampai 39 zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Kalau 40 sampai 59 zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Kalau tambahnya, intinya kalau tambah 30 zakatnya itu 1 ekor 1 tahun. Kalau tambahnya 40 1 ekor umur 2 tahun. Itu mudah ya untuk zakat peternakan dan kambing. Dan seperti kambing, sapi atau kerbau tinggal dihafalkan saja. Yang keempat, jenis harta yang mempunyai kewajiban untuk disakatkan adalah hasil pertanian. Kalau misalnya Pak Amir jadi petani, maka berkewajiban zakat. Zakatnya ini setiap panen, bukan setiap tahun. Kalau tadi semuanya seperti harta emas, perak, perdagangan, itu kan yang dibicarakan itu ketika sudah mencapai 1 haul. 1 haulnya yaitu 1 tahun. Tapi berbeda dengan harta pertanian, hasil pertanian. Itu bukan per tahun disakatkannya, tapi per panen.
Kan biasanya kalau panen kan tidak mesti setahun, kadang ada yang 3 bulan panen, setengah tahun panen. Seperti padi kan ya setengah tahun. Kalau misalnya pertanian Lombok mungkin ya ada yang 4 bulan itu sudah panen. Nah itu kita harus tahu dulu nisabnya hasil pertanian itu berapa, yaitu 750 kilogram 5 wasak. Wasak itu di dalam istilah bahasa Arab yaitu kurang lebih 750 kilogram kalau dijadikan kilogram. Kalau dijadikan liter yaitu 930 liter. Kita biar mudah ya diingat-ingat 750 gram kalau hasil pertanian. Itu nisabnya, standar minimalnya harus mencapai itu agar berkewajiban zakat. Kalau tidak mencapai 705 kilo 50 kilo tidak wajib zakat. Kalau lebih ya otomatis wajib zakat, minimal 750 kilogram. Kemudian kadar zakatnya ini agak sedikit berbeda. Kadar zakatnya itu 10% jika dialiri dengan air hujan. Maksudnya pertanian kan membutuhkan air. Pengairannya kalau tidak berbayar, hanya mengandalkan air hujan misalnya, itu kadar zakatnya 10%. Kalau pengairannya harus membayar, misalnya menggunakan pompa penyedot air seperti itu yang harus sewa ke orang lain, maka kadar zakatnya hanya 5%. Ya sedikit berbeda, diingat-ingat oleh santri. Kalau pengairannya gratisan zakatnya 10%. Kalau pengairannya berbayar zakatnya 5%. Kemudian yang terakhir, jenis harta yang terakhir dari zakat mal yaitu barang temuan berupa emas dan perak. Barang temuan itu dalam istilah bahasa Arab disebut rikaz. Misalnya Pak Amir lagi jalan-jalan menemukan harta karun, ada peti, ternyata dibuka dalamnya isinya emas. Atau bisa menemukan harta yang ternyata isinya perak. Misalnya seseorang sedang menyelam ke laut dan di dasar lautan menemukan harta, misalnya hasil kapal ya, kapal yang tenggelam. Kemudian harta itu diangkat ke daratan, dibuka ternyata emas, maka wajib zakat. Nisabnya berapa? Nisabnya sama dengan emas dan perak. Artinya ketika menemukan harta, nisabnya emas kan 85 gram. Kalau ditimbang misalnya Pak Amir menemukan harta karun ya seperti itu, ternyata isinya emas, setelah ditimbang mencapai 85 gram, maka berkewajiban zakat. Cuma kadar zakatnya ini berbeda, tidak 2,5% tetapi 20%. 20%, karena ini hanya nemu saja ya, nemu gratisan, maka zakatnya 20%. Misalnya Pak Amir menemukan harta di dasar lautan yang ternyata harta tersebut setelah dibuka, petinya itu dibuka isinya emas 100 gram misalnya 100 gram. Nah berarti Pak Amir kena zakat karena sudah mencapai nisab. Minimal nisabnya berapa? Standar minimalnya 85 gram, sudah kena zakat 20%, berarti kira-kira 20 gram harus dizakatkan. Itu kurang lebih ya mengenai tabel zakat mal. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri semuanya. Mudah saja karena hanya tinggal lihat. Sekarang kita ke slide selanjutnya, contoh-contoh soal ya, atau contoh-contoh cara menghitung zakat. Ini Pak Amir bacakan. Yang pertama, misalnya Pak No, ini nama orang, memiliki emas 100 gram yang telah dimilikinya lebih dari 1 tahun.
Artinya Pak No itu punya 100 gram sudah dimiliki ya, sudah mempunyai 100 gram itu ya kira-kira lebih dari setahun. Artinya begini, misalnya Pak No itu membeli emas ya, punya emas 100 gram di bulan Januari 2020, 1 Januari 2020, kemudian pada 1 Januari 2021, artinya sudah setahun memiliki ya, hartanya emasnya Pak No ini masih 100 gram, maka ketika 1 Januari 2021 wajib membayar zakat. Diingat-ingat ya, Pak No punya 100 gram pada 1 Januari 2020, kemudian pada 1 Januari 2021 masih 100 gram, berarti wajib zakat. Oke, lanjutkan baca soalnya. Jika harga emas saat itu adalah 900 per gram, berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak No? Syarat yang pertama adalah nisab. Nisabnya emas yaitu 85 gram. Ini 100 gram, berarti sudah mencapai nisab, berarti wajib zakat. Kemudian syarat yang kedua adalah haul. Hartanya sudah dimiliki selama setahun, ya berarti ini sudah masuk syarat haul, wajib membayar zakat. Sekarang berapa zakatnya, yaitu 2,5%. Tinggal dihitung saja, 100 gram kali 2,5% yaitu 2,5 gram. Jadi wajib mengeluarkan zakat di tahun 2021 ya, Januari 2021 misalnya, itu 2,5 gram. Kalau mau dibayarkan dengan uang ya tinggal dikalikan saja. Harga emasnya berapa saat itu? 900.000, berarti 2,5 kali 900.000 yaitu 2.250.000. Itu zakat yang harus dikeluarkan. Nanti diberikan ke Badan Amil Zakat Infak dan Sodako. Basis. Mudah ya dipahami ya. Soal nomor 2, seorang pedagang mengecek saldo tabungannya setelah setahun, ternyata telah mencapai 100 juta yang merupakan hasil bersih dari berdagang. Berapa zakat malnya? Ini hasil bersih ya. Kalau sudah hasil bersih berarti tinggal langsung dihitung. Misalnya masih ada modal, masih ada hutang, pajak, itu dikurangi agar menjadi bersih. Ini sudah bersih maka tinggal dihitung saja. Nisab zakat perdagangan berapa, yaitu sama dengan emas, berarti berapa? 85 gram. Kalau misalnya harga emasnya per gram 900.000, berarti 85 gram itu berapa, yaitu 76.500. Nah sekarang menghitung zakatnya yo gampang saja, 100 juta kali 2,5% yaitu 2.500.000. zakatnya 2.500.000. Nah tadi Pamir ngitung 76.500.000 itu untuk apa? Untuk mengetahui apakah uangnya itu sudah mencapai nisab, kan disamakan dengan emas. Ternyata sudah, karena sudah 100 juta, padahal minimal itu 76.500.000. Ini sudah lebih, berarti sudah wajib bayar zakat. Kemudian soal yang ketiga, Pak Haji seorang petani padi. Setiap panen Pak Haji mendapatkan hasil 950 kilo. Pengairan dilakukan dengan air hujan saja. Berapa zakat pertanian Pak Haji kali ini? Zakat malnya Pak Haji berapa? Kita harus ingat nisabnya pertanian itu, hasil pertanian itu berapa? 750 kilogram. Ini Pak Haji mendapatkan hasil panen berapa? 950 kilo, berarti sudah mencapai nisab. Kemudian berapa zakatnya?
Ya tinggal dihitung saja 950 kilo kali 2,5%, yaitu berapa? Dilihat ya di tabel itu Pamir, di slide Pamir sudah tuliskan, yaitu 23,75 kg. Itu zakatnya. Kalau mau dijadikan uang misalnya, ya tinggal dikalikan saja dengan uang berapa per kilo itu ya. Padi per kilo berapa itu, misalnya per kilo itu 10.000 misalnya, ya berarti 237.500. nanti tinggal lihat saja harga di pasaran padi per kilo itu berapa, kurang lebih seperti itu ya santri semuanya untuk materi zakat mal kali ini. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom atau di japri ke WhatsApp-nya Pak Amir. Besok minggu depan kita lanjutkan ke zakat fitrah, infak, dan sodako. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Amir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.